yang harus diperbaiki. Luruskan niat. Ini dulu. Ya, ini dulu dia. Luruskan dulu niat. Selama niatmu tidak lillahi ta'ala, membela agama Allah, memperbaiki perekonomian orang Islam, selama itu pasti kau jadi budak di kantor. Pasti jadi budak. Capek, sakit hati, jengkel. Tapi kalau niatmu mengangkat harkat dan martabat perekonomian Indonesia, insya Allah tidak ada lelah. Kenapa? Orientasi kita bukan fulus, bukan karir. Orientasi kita apa? Saya mau mendapat kemuliaan dari Allah. Maka ini dulu, luruskan niat. Kasihan. Dari 46, 47 perekonomi transaksi perbankan Indonesia, ternyata 3% saja itu umat Islam, bank syariah. Ini menjadi pekerjaan buat kita. Percaya kalau niatmu hanya cari popularitas, cari pekerjaan, cari gaji, pasti capek. Dan di akhirat nanti, ya Allah, mana pahalaku? BSI, Bank Syariah Indonesia, 20 tahun. Malaikat berkata, bohong. Dia masuk BSI supaya lebih murah, lebih gampang kerjanya. Karena kalau di konvensional banyak kerjanya. Kan banyak yang begitu. Oh, lebih ringan di Bank Syariah, Ustaz. Maka otak-otak seperti ini pasti capek dan lelah. Saya kasih teori, kisah paling gampang. Ada orang ulama memiliki 2 orang santri. Diajarilah santrinya. Semua ilmu ulama ditransfer. Selesai itu, ulama ini berkata, "Nak, ilmuku sudah kau ambil semua. Sudah kau dapat semua. Hiduplah kau dengan ilmu yang sudah kuberikan kepadamu." Turunlah dari pondok 2 orang ini. Satu jadi pedagang, satu jadi tukang kebun. Yang tukang kebun, Pak, dia tanam ubi. Panen. Bagus panennya. Dia ingat gurunya. Saya bisa panen seperti ini karena jasa dari ilmu guru saya. Maka dia ambil hasil panen yang paling baik. Dia masukin karung. Dia pikul masuk ke ustadznya. "Assalamualaikum guru." "Waalaikumsalam. Gimana kabarmu, Nak?" "Alhamdulillah. Saya setelah keluar dari pondok, saya jadi petani. Ini ada saya bawakan hasil tanaman saya." Kata gurunya, "Baik sekali kau, Nak. Bawa masuk ke ibumu." Bawa ke ibunya itu ubi. Cerita-cerita kata muridnya, "Guru, saya mau pamit dulu. Ada pekerjaan penting." "Tunggu dulu, Nak. Kau duduk dulu." Masuklah ini guru. Cerita ke istrinya, "Bu, itu ada murid kita dibawakan ke ubi. Apa dikasih?" Dia bilang, "Tidak ada." Kasihan dia kalau pulang kosong. "Tidak ada. Cuma ada Pak Komut kemarin itu datang bawa kambing." "Ya sudahlah, kasih aja itu kambing. Daripada dia kosong, kasihan pulang. Saya juga kolesterol." Akhirnya pulang bawa. Tadi pergi bawa apa, Bu? Bawa apa? Pulang bawa kambing. Di jalan ketemu temannya, Pak. "Dari mana kau teman?" "Saya dari pondok." Ketemu guru. "Loh, kok ada kambing?" "Itulah guru kita, Masya Allah. Saya cuma bawakan ubi, dia kasih saya kambing." "Apa? Ubi kau bawa?" "Iya, dikasih saya kambing." Jalan kalkulatornya ini, Pak. Namanya pedagang, Pak. Mikirnya untung rugi. Ini aja cuma ubi dia bawa, dikasih kambing. Dia pulang, dia isi mobil open cup-nya sembako. Gula, beras, minyak. Naik ke gurunya. "Assalamualaikum guru." "Waalaikumsalam. Ini, bagaimana?" "Saya jadi pedagang guru. Ini ada saya bawakan nih. Ada saya bawa sembako. Alhamdulillah." Pas mau pulang dia, tunggu dulu. Kau duduk dulu." "Ibu, itu datang dibawakan ke sembako." "Enggak ada." "Kok masa enggak ada kecuali itu ubinya temannya." Ya kata gurunya, "Sudahlah, kasih aja itu ubi." Pergi tadi bawa apa? Pulang bawa ubinya lagi temannya. Begitu juga di Bank Syariah ini. Sama jam kerja kita. Sama pangkat golongan kita. Sama nama kantor kita. Tapi demi Allah, di depan Allah, tidak sedikit yang pulang ketemu Allah membawa kambing, tapi tidak sedikit juga yang pulang bawa ubi. Luruskan niat. Kalau Bapak bekerja hanya karena mau dilihat Pak Komisaris, mau dapat penghargaan dari Pak Dirut, capek bos. Capek. Disuruh kerja 10, 9 yang betul, 1 yang salah ini yang 1 dipersoalkan. Goblok memang kamu. Apa enggak capek, Pak? 9 benar, yang 1 dipersoalkan. Tapi kalau Bapak bekerja lillahi ta'ala, tidak ada kata capek dalam kamus hidup kita. Itulah yang disebut pejuang. Kalau hanya jadi pegawai, datang ceklok 7.30. Makan siang, pergi lagi makan. Jam 17.30 ceklok lagi, pulang lagi, kena macet, jam 10 baru sampai di rumah. Kalau hanya dapat gaji, Pak, hanya Bapak kejar gaji, Bapak kejar pangkat jabatan, di akhirat nanti semua itu akan jadi sia-sia, tidak menjadi amal.
Tapi kalau Bapak niatkan lillahi ta'ala, maka insya Allah capeknya, jeripayanya akan jadi amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya Ustaz? Ada prakteknya, ada tata caranya, ada SOP-nya. Gimana caranya? Satu, usahakan keluar rumah sudah ada wudhu. Itu Nabi tidak pernah dalam kehidupan beliau tidak ada wudhunya. Keluar rumah pasti sudah ada wudhu. Ini dulu. Yang kedua, jangan pernah keluar rumah kecuali kita menunjukkan berpakaian Islami. Karena kita ini bangsa syariah. Syariah itu sudah identik dengan Islam. Maka berpakaianlah yang menunjukkan, baru orang lihat aktivis bangsa syariah. Yang ketiga, coba sebelum ini pakaian, ini penting Pak. Saya, salah satu brand saya, kemana-mana seperti ini. Mau naik pesawat, mau apa, coba biasa saya masuk bank, dia bisi itu tukang gosip. Tellernya, dia kira masjid. Karena dilihat saya pakai sarung. Tukang gosip. Nah, coba kalau Bapak pakaian ini, kalau tidak bisa tiap hari, sekali sepekan hari Jumat. Mudah-mudahan mulai terbiasa. Bapak kalau pakai peci seperti ini, kira-kira Bapak nyasar tidak di panti pijat? Hah? Kalau Bapak pakai begini, masuk tidak ke karaokean? Tidak mungkin. Oh, jenggot panjang, hitam jidat, pakai peci, masuk. Di mana tempat biliar yang bagus? Itu berarti dari kostum sampean bisa menghindari dari dosa. Coba kalau saya gini Pak, waduh, yang namanya godaan mata tereliminir sedikit. Nggak mungkin bebas 100%, nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Tapi paling tidak dengan pakaian seperti ini saya menahan Pak. Lihat juga tapi sebentar, sekejap. Terpelihat, masa ada ustadz pakai gini melotot. Wah, jadi dari pakaian itu sesungguhnya bisa melindungi kita dari pola maksiat. Yang ketiga praktikumnya, tadi sudah ada wudhu, berpakaianlah Islami. Yang ketiga, setiap Bapak mau keluar rumah, ikrarlah dalam hati. Bukan ikrar kepada pegawai, bukan ikrar kepada anak buah, bukan ikrar kepada atasan, ikrar kepada sumber maha kuasa. Apa kita baca? Ya duduk, Bapak duduk dulu, menghadap kiblat, lalu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu menuju ke pintu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kalau Bapak seorang suami, sedekah dulu kepada istri. Apa sedekahnya Rasulullah kepada istrinya? Bukan sedekahnya berupa duit, tapi apa? Sedekahnya apa? Cium jidat. Jadi besok-besok Bapak kalau mau keluar cium jidatnya istri, itu sedekah. Ibu-ibu juga kalau suamimu lupa sedekah, kau ingatkan, Pak, sedekah. Sedekah itu cium jidat. Itu amalan Rasulullah setiap mau keluar rumah. Bu, bertengkar rumah tangga biasa, kecewa kepada suami biasa, jengkel kepada istri lumrah. Iya, mana ada si rumah tangga yang tidak pernah ada masalah? Bohong. Ini Ustadz, oh banyak juga masalah saya Pak. Benar Pak Wadir. Apa masalah saya paling banyak sekarang Pak? Banyak janda curhat. Di DM, di Instagram, Ustadz baru meninggal suami saya, kasihlah saya doa-doa penenang. Saya kasih, saya balas doa-doa. Lama-lama dia mulai kirim stiker yang ngiri-ngiri Pak. Lope-lope sebelah apa maksudnya? Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mau maaf Bu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang punya masalah dalam rumah tangga, tapi tolonglah, setiap mau keluar rumah, lupakan kesalahan pasangan kita semalam. Karena ajal kita tidak tahu Pak. Siapa sangka itu yang lapangan stadion? Coba kalau bertengkar sebelum berangkat dengan istrinya atau suaminya bertengkar, lalu pulang sudah jadi jenazah, apa enggak kita tidak bisa menyalahkan diri kita? Pasti kita salahkan diri kita sampai ajal. Maka setiap mau keluar rumah, lupakan pertengkaran. Lupakan. Nah, coba biasa istri kita ini kan ahli sejarah. Kesalahan suami tidak pernah mau dilupa. Sudah 4 tahun dia ungkap lagi. Memang kamu, itu buktinya 4 tahun yang lalu. Itu sudah 4 tahun yang lalu dia ungkap lagi. Kakak, itu memang perempuan itu ahli sejarah. Langsung istri saya dia bilang begini Pak Wadir. Benar, perempuan ahli sejarah. Maka laki-laki jangan kau bikin sejarah. Ya, 2, Ibu Bapak luruskan niat. Bapak Ibu, tuan-tuan adalah aktivis Bank Syariah Indonesia. Tentu karakter dan gaya hidup harus beda.
Kalau gaya hidup kita, karakter tutur kata kita sama aja, beda casing saja itu Pak. Tidak ada plusnya di hadapan Allah. Kalau kita betul-betul pejuang syariah, maka insya Allah akan membawa perubahan dalam hidup kita. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Ketiga, poin kita sinergi. Sinergi itu kerja yang baik, persaudaraan, kerja yang saling menopang. Itu sinergitas. Tidak usah cerita dulu yang lain-lain. Coba lihat, Rasulullah mau lihat yang namanya mengutamakan ukhuwah, persaudaraan. Karena tidak mungkin ada sinergi kalau tidak ada persaudaraan. Tidak mungkin. Ya, coba lihat. Sinergi ini tidak mungkin ada tanpa persaudaraan. Tidak mungkin ada tanpa ukhuwah, persatuan. Nah, untuk sinergi ini dulu deh yang Bapak lepas di Bank Syariah Indonesia. Merasa saya dari Mandiri. Saya dari BRI. Saya dari BNI, saya lebih besar. Ini yang banyak penyakitnya di Bank Syariah Indonesia. Selama masih ada sekak-sekak seperti ini, tidak mungkin kita bisa bersinergi dengan baik, Pak. Dan kalian yang di Bank Syariah Indonesia, takabur kalau tidak menunjukkan kerja yang baik. Kurang apa BSI? Besar, Pak. Baru, kalau saya tidak salah belum 2 tahun, kan kita sudah COVID, baru diresmikan ini kan. Sudah masuk masa COVID. Belum 3 tahun, Pak. Tapi sudah punya gedung mewah seperti ini. Coba kasihan yang dari nol dia merintis. Bapak belur. Bapak alhamdulillah sudah mapan. 3 bank besar. Maka kalian keliru kalau tidak punya kinerja yang baik. Tidak perlu lagi Bapak cari kantor, cari ini. Sudah sampai langsung Pak. Nah ini dulu yang diperangi bareng-bareng. Jangan ada merasa, oh itu dari Bank Mandiri. Oh itu dari BRI. Oh itu dari BNI. Maka selama ada seperti itu, maka tidak mungkin kita bisa bersinergi dengan baik. Persaudaraan. Dan biasanya yang merusak persaudaraan kita di kantor, satu, sombong. Apa yang mau sombongkan Bapak dengan kantor ini? Apa yang Bapak mau sombongkan? Padahal semua itu sementara. Komisaris sementara, direktur sementara, kaya sementara, penderitaan sementara, semua hanya sementara. Mutasi sementara. Yang abadi, apa yang kita lakukan? Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, mari meneladani Nabi. Hilangkan kesombongan. Tidak mungkin kantor ini baik kalau di dalamnya banyak manusia sombong. Mentang-mentang kita direktur utama. Oh, jangan sombong Pak. Apa? Ada batasnya. Apa batasnya? Baiklah kalau Menteri BUMN masih senang sama kita. Oke. Tapi ada batasnya. Apa? Pensiun. Ada yang bisa lawan pensiun? Tidak ada Pak. Apalagi merasa cerdas. Aduh, jangan sombong karena ilmu. Wa ma utitu minal ilm illa qalila, kata Allah. Saya tidak kasih kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang kamu sombongkan dengan ilmu? Maka kalau ada penceramah merasa sombong, ciri-cirinya hanya mau menang sendiri, semua orang salah, seolah-olah dia hanya panitia hari kiamat. Dia pemilik hak paten masuk surga neraka. Oh, ada juga begitu, Pak. Saya jadi ustadz seperti ini. Jangan sombong. Saya bisa seperti ini Pak bukan karena hebat, karena ada penontonku. Saya ceramah di sini Pak 2 jam menggebu-gebu, nggak ada yang nonton. Lewat Pak Wadir, sudah lama gila itu Ustaz. Iya toh, apa yang kita mau sombongkan?